Selamat siang, saya calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Nias. Nama saya Fabio Nindaha, SPDMM. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Mau, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah TK Rasni yang berada di Gunung Stoli untuk melengkapi apa tugas-tugas yang ada di calon guru penggerak di LMS. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak? Baik Bu, mohon maaf mengganggu sebentar ya Bu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Fabio Nindaha. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Nias. Unit kerja saya dari SMA Negeri 1 Maung. Mungkin kalau tidak keberatan, Ibu bisa menyampaikan identitas Ibu pada kesempatan ini sebagai bahan untuk wawancara. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yanti Murnibati SE. Saya sebagai Kepala Sekolah TK Rasni di Kota Gunung Stoli Pak. Ya. Demikian. Mohon maaf ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Mohon untuk dijawab sesuai dengan kondisi yang Ibu pimpin dan Ibu alami di unit kerja Ibu berada. Baik. Kalau boleh tahu Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama ini Pak, saya melihat kalau di sekolah saya itu karena banyak sekali anak-anak di sekolah saya yang mengalami berbagai masalah, dan juga guru-gurunya kadang-kadang dengan menghadapi berbagai guru-guru kami ini, kadang mereka dalam mengikuti proses pembelajaran itu Pak, mereka kadang-kadang tidak tepat waktu, dan kadang-kadang mereka juga dalam mengikuti proses pembelajaran itu kadang mereka masuk, kadang tidak, apalagi kalau cuaca dalam keadaan hujan, mereka tidak akan datang ke sekolah. Dan itu adalah dilema etika yang saya hadapi di sekolah saya Pak. Oh iya ya. Terus kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya? Jadi saya mengambil suatu keputusan dengan melaksanakan pertemuan dengan berbagai guru-guru yang ada di sekolah saya. Sekali seminggu saya akan memanggil mereka dan tanya jawab kepada mereka tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi tersebut Pak. Kalau boleh tahu Bu, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Ya, jadi kami di sekolah kami menerapkan suatu peraturan. Jadi dengan peraturan tersebut mereka bisa memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Iya. Terus kalau boleh tahu juga apa yang selama ini Ibu anggap sangat efektif yang Ibu lakukan di dalam pengambilan keputusan tersebut? Yaitu yang sangat efektif itu Pak, dengan memberikan suatu saya sebagai contoh atau teladan kepada mereka, yaitu dengan menerapkan peraturan-peraturan yang kami buat tersebut. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya memberikan contoh yang baik sehingga mereka juga bisa mengikuti apa yang saya lakukan hal tersebut. Terus kalau selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa yang dialami Ibu? Tantangan-tantangan? Ya, mungkin ada beberapa tantangan yang saya hadapi, melihat kasus-kasus yang dihadapi oleh guru-guru ini. Kadang-kadang mereka tuh tidak mau mengerti dengan peraturan yang telah kami terapkan, dan tentu sebagai kepala sekolah saya harus bijak mengambil suatu kebijakan kepada mereka sehingga apa yang menjadi keputusan saya itu tidak mesti harus diikuti, tetapi mereka mau mengerti bahwa sesuatu hal yang mereka lakukan atau perbuat itu tidak baik. Dan tentu saya mengambil keputusan dengan hati-hati sehingga tidak menyakiti hati guru-guru tersebut. Iya. Terus kalau
penyelesaian masalah itu Bu, apakah ada jadwal tersendiri dari Ibu? Contohnya mungkin ada jadwal-jadwal yang harus Ibu ikuti untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kami dari sekolah kami melakukan supervisi, atau mungkin dalam sekali seminggu nanti kami mengadakan pertemuan dengan guru-guru tersebut, dan kami mungkin di dalam waktu-waktu tertentu saya memanggil guru satu persatu dan menanyakan berbagai hal atau masalah-masalah yang mereka hadapi, dan dengan waktu dan jadwal tersebut kami bisa langsung menyelesaikannya satu persatu. Yeah. Terus kalau faktor-faktor yang memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan itu apa Bu? Yaitu dengan cara saya berbicara kepada mereka dari hati ke hati, dan mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi tersebut. Jadi dari pembicaraan kami, saya bisa mengetahui apa yang menjadi solusi dari hal atau masalah yang mereka hadapi. Dari semua yang Ibu sampaikan, mungkin ada beberapa pelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan ini selama ini, Bu. Ya, dengan yang menjadi keputusan saya, yaitu dengan melihat dulu apa yang telah mereka perbuat, memberikan semangat kepada mereka, dan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka, dan saya juga bisa berbicara kepada mereka dari hati ke hati, dan bukan di depan umum saya menegur mereka. Jadi kami bisa berbicara secara empat mata sehingga tidak menyakiti satu sama lain, dan sehingga setiap guru ini dapat melakukan kegiatan mereka dalam proses pembelajaran dengan hati yang menyenangkan. Oh, berarti itu pembelajaran yang Ibu dapatkan selama ini ya dalam pengambilan keputusan. Oh iya. Baiklah Bu, mungkin itu saja hal-hal yang ingin saya tanyakan menyangkut tentang pengambilan keputusan pada dilema etika ini. Terima kasih banyak dulu waktu Ibu sudah meluangkan untuk bertemu dengan saya dan berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan di tempat tugas Ibu tetap semangat dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Demikian Bu, terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ini bisa menginspirasi kita sebagai tenaga pendidik dimanapun kita berada. Demikian, terima kasih. Yahoo. Selamat sore. Saya Fabeninda, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Nias, unit kerja dari SMA Negeri 1 Mau. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Sogai Adu Kabupaten Nias. Bapak Kepala Sekolahnya ini bernama Kurniawan Buaya SPD, dan saya akan mewawancarai berkenan dengan tugas-tugas yang akan kami unggah di dalam LMS untuk guru penggerak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Kalau berkenan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Tidak keberatan ya Pak ya? Oh tidak. Kalau selama kepemimpinan Bapak di sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini Pak? Kalau masalah apa yang ada masalah di sekolah itu misalnya dalam kepentingan guru ada masalah, baik itu berupa masalah tentang siswa atau berupa tentang masalah antar guru, tentu kasus itu dibicarakan dengan baik, akan dievaluasi mereka dan apa saja permasalahan mereka itu diselesaikan selagi bisa. Kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, kalau sekiranya ada dua kasus yang dua-duanya itu benar, bagaimana cara Bapak untuk mengambil kesimpulan dan keputusan di sekolah Bapak? Apabila ada masalah, udah beberapa kali mereka ulangi,
tegur, ya, dan terulang kembali masalah seperti yang mereka lakukan itu, maka harus ada keputusan. Hanya dua kemungkinan itu Pak. Itu kan kalau tidak diberhentikan maka mereka dievaluasi atau dilaporkan secara hukum atau dilaporkan sama dinas pendidikan, biar itu yang menyelesaikan kasus mereka ini. Iya. Apabila saya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka ini. Biasanya kalau Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, apa prosedur yang biasanya Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Nah, itu tentu apapun itu masalahnya, tentu yang mereka contohnya ada 2 orang yang bermasalah ini, tentu saya panggil mereka dulu apa. Iya. Nah, tidak juga sembarangan kita pecat mereka atau segala macam, kita berhentikan mereka karena mereka PNS misalnya kita laporkan ke dinas pendidikan, itu jangan. Selagi mampu, ya, kecuali kalau memang tidak bisa mereka diarahkan. Nah, tetapi selagi mereka diarahkan, maka kita evaluasi mereka, kita berikan contoh, kita berikan pemahaman semampu dan sebisa kita Pak. Kalau selama kepemimpinan Bapak di sekolah ini, yang paling efektif menurut Bapak yang Bapak sudah lakukan dalam mengambil keputusan apa Pak? Sudah efektif, artinya hasilnya sangat maksimal Pak. Itu kita mereka melakukan kegiatan dengan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan aturan yang dilakukan, misalnya yang dilakukan oleh kepala sekolah. Misalnya saya sebagai kepala sekolah, ya, aturan yang saya berlakukan itu, misalnya salah satu melakukan apel pagi itu harus diwajibkan. Nah, itu salah satunya yang diterapkan, dan tentu semua guru itu tidak juga ini melakukan hal sedemikian, tetapi paling tidak pasti ada salah satu guru yang bisa diajak dan bisa kepemimpinan juga guru tersebut bisa kita puji. Iya. Kalau di sekolah Bapak ini tantangan yang paling sulit dihadapi Bapak apa ya? Nah, banyak sekali itu. Masalahnya pertama ini lokasi sekolah kita ini sangat terbatas. Kenapa saya katakan demikian Pak? Misalnya dalam perjalanan terus lingkungan juga tidak memungkinkan, baik itu gedung sekolah di SMP kita ini kekurangan Pak. Itu salah satunya. Kalau dalam mengambil keputusan Pak, apa ada jadwal-jadwal tersendiri? Contohnya sekali sebulan atau sekali 3 bulan baru ada keputusan, atau bagaimana Pak? Ada jadwalnya? Kalau masalah keputusan itu tidak ada, mesti ada jadwal kalau mengambil keputusan itu Pak. Jadi langsung di saat itu ya? Langsung di saat ada masalah dilaporkan, di situ diambil keputusan. Kalau misalnya harus ada waktu, ya kita kasih di waktu, misalnya harus mengambil keputusan itu berapa minggu atau misalkan, tentu itu tidak bagus Pak. Iya. Ya, mending apa misalnya ada masalah kita langsung ambil keputusan ya, di saat itu. Iya. Terus kalau yang memudahkan Bapak, apa faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan itu? Ada dukungan dari guru atau masyarakat atau apa Pak? Tentu dalam mengambil keputusan ini tentu diambil misalnya Pak, diambil pertemuan sama Pak Guru semua. Tentu diambil rapat, misalnya di salah satunya akan biar kita minta solusi sama Bapak Ibu Guru semua di sini. Iya. Nah, jadi dengan ada solusi salah satu Bapak Ibu Guru, maka disitulah timbul keputusan saya. Kalau selama Bapak memimpin di sekolah ini, apa pelajaran yang Bapak ambil? Artinya ada pengalaman hidup lah yang bisa Bapak ambil selama memimpin di sekolah ini. Itu kalau mata pelajaran yang saya masuk di situ adalah IPS Pak. Iya. Ya, itu wajib juga saya masuk karena dengan saya juga masuk mengajar di salah satu di kelas. Dengan begitu tentu Bapak Ibu Guru juga akan menuruti apa yang saya sampaikan, apa juga yang akan saya lakukan dengan misalnya tepat waktu. Iya. Itu pengalaman. Oke lah Pak, mungkin itu beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan di sekolah Bapak selama memimpin lebih maju lagi dan pendidikan di Kabupaten Nias ini juga lebih berkualitas. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Tetap semangat menjalankan tugas negara ini. Demikian, terima kasih. Ya Allah.